Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada anak-anakku sekalian, aku mau tanya. Coba fokus anak-anakku sekalian. Apa hukumnya menjawab salam? Apa hukumnya menjawab salam? Wajib artinya kita kerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat orang yang berdosa tempatnya di masih neraka. Aku sih nggak mau, serem, takut. Makanya kalau ada orang menjawab ucapan salam, kita wajib menjawab. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana lil mu'minin sayyidus syuhur syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama laylihi tatawwu'a wa sawabal amali fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuhdina ila sabili sa'adah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wati wal irsyad wal fatwa, amma ba'd. Yang kami hormati segenap DKM Musalla Nurul Aman, Alhamdulillah wa birusulillah, Ustaz atau Bapak Muhammad tuh, boleh gak saya cerita nih sedikit tentang beliau? Ya, saya dan almarhum orang tua beliau adalah satu seperjuangan, Pak. Iya, seperjuangan. Ketika pada saat itu di At-Tahiriyah, Masya Allah luar biasa, semangat almarhum melebihi saya. Saya hujan gerimis saja, kursus nggak hadir. Tapi almarhum beliau Masya Allah luar biasa. Hujan bagaimanapun, kalau sudah waktunya belajar taklim, datang dia. Dan saya lihat setiap dia datang tuh semua kitab dibawa. Kalau saya hanya kitab-kitab yang akan dibaca di kitab saya bawa. Dia Masya Allah satu buku dibawa sama luar biasa. Mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kebetulan juga Bapak Muhammad Nur, Ustaz Muhammad Nur ini adalah kawan saya juga, seperjuangan juga. Kebetulan bareng juga dengan orang tua beliau ketika kami menimba ilmu di Ibnu Sina. Mudah-mudahan bermanfaat. Penerus dari almarhum. Yang juga kami hormati orang tua kita, itu Angkarang Ustaz Tidak Matan Awal, itulah ya, dimana Allah panjang umurnya, kalau kalian sehat. Maaf Pak ya, saya juga tadi Bapak panggil Ustaz, saya gemeter. Terus terang aja, saya ini bukannya Ustaz. Kebetulan saya sering bergaul, duduk sama Ustaz. Jadi saya juga dipanggil Ustaz. Mudah-mudahan. Jadi saya hanya bau-bau Ustaz Pak. Lebih baik bau Ustaz daripada Ustaz bau ya Pak. Kalau Ustaz insya Allah akan jadi Ustaz benar, tapi kalau Ustaz bau tinggal di jamaah. Ya, nanti Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, tanpa terasa sepekan sudah kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu hadisnya begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya tersebut. Satu hari dari pagi sampai maghrib menahan lapar dan haus tapi tidak mendapatkan pahala. Saya enggak? Rugi enggak? Rugi. Nah, padahal jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang itu menahan lapar, haus tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena orang tersebut dalam melaksanakan ibadah puasa hanya dapat menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
tapi tidak dapat menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kadang-kadang kita juga fokus pada yang membatalkan puasa, maka dari itu batal puasa kita. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal yang membuat batalnya pahala puasa kita. Artinya apa? Kalau puasa kita batal, otomatis pahala puasa juga batal. Tapi kalau pahala puasa batal, kemungkinan puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Nabi SAW, ada 5 hal yang dapat membuat batal pahala puasa kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat menjauhi kelima hal tersebut. Yang pertama, kata baginda Nabi SAW, adalah al-ghibah, ngomongin orang. Ya, kita hati-hatilah menjaga dalam menjalankan puasa. Oleh karena kata baginda Nabi SAW, an-naum ibadah. Diamnya orang melaksanakan ibadah puasa adalah ibadah. Daripada kita ngomong tidak karuan, tidak berguna, yang membuat batal pahala puasa kita, lebih baik kita diam. Itu yang pertama adalah al-ghibah. Yang kedua, an-namimah, itu ngadu domba orang, merusak persaudaraan orang yang sudah begitu ditata, tapi kan hasutan kita, akhirnya dia saling marah untuk membuat batal pahala puasa kita. Yang ketiga, dusta, bohong. Nah, ini kadang-kadang suka jadi harapan dari kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal melaksanakan ibadah puasa, kita jaga itu yang namanya dusta, bohong. Istri bohong kepada suami, suami bohong kepada istri, anak bohong kepada orang tua. Hati-hati, dalam puasa kita batal pahala puasa kita. Yang ketiga, sumpah palsu. Masya Allah, kalau kita lihat medsos, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ada salah satu pendukung, tidak ceritakan itu ya. Nanti dalam hal tindakan ibadah puasa, kita jaga itu sumpah palsu. Yang keempat, nazratul bisahwat, memandang dengan timbul rasa syahwat. Kita melihat, kita di medsos, kita melihat gambar-gambar sesuatu yang bikin kita rangsang syahwat kita, batal pahala puasa kita. Oleh karena itu kita jaga 5 hal tersebut. Yang pertama adalah ghibah. Yang kedua, domba. Yang ketiga, Sumpah palsu. sumpah palsu. Yang keempat, dusta. Yang kelima, Syahwat. Amin, alhamdulillah sudah hafal semua. Mudah-mudahan kita jaga kelima hal tersebut, jangan sampai kita laksanakan dalam kita menjalankan ibadah puasa. Oleh karenanya, hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin, saya pribadi mengintervensi diri dan juga mengajak kepada seluruh hadirin, mari sama-sama kita jaga puasa kita jaga tarawih kita jaga tilawatul Quran kita. Jangan sampai rusak dengan hal-hal yang tidak kita, yang omong-omongan yang bisa membatalkan kesemuanya itu. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, dalam kesempatan Ramadan tahun ini, mari sama-sama kita niat, kita pasang diri kita mulai malam hari ini. Yuk sama-sama kita buat suasana Ramadan pada tahun ini agar berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kita lewati. Kemungkinan tahun-tahun Ramadan tahun kemarin mungkin kita sholat tarawihnya ada yang bolong. Tahun ini kita niat jangan sampai ada bolongnya lagi. Jadi katanya pada kesempatan ini ingin mengajak kita tingkatkan 3T. 3 apa adik? 3 apa? 3T. Ibu-ibu 3 apa? 3T. T yang pertama, tingkatkan tarawih kita. Kemungkinan sepekan ini kita ada tarawih, mungkin ada yang sudah pernah bolong nggak nih tarawihnya? Alhamdulillah, ini luar biasa. Jamaah Musholah Nurul Amal, kelihatannya dari awal sampai malam hari ini kayaknya nggak ada yang bolong, Bu ya. Alhamdulillah. Jangan. Kalau memang sudah terlanjur ada yang bolong, kita niat mulai malam hari ini jangan sampai bolong lagi. Karena kata baginda Nabi SAW, man somahu
wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, sholat tarawih tuntas 1 bulan penuh. 1 bulan berapa hari? Ada 30 bulan kalau ada haji ya. Kalau di masjid saya beda. 1 bulan cuman 25 hari. Kenapa? Karena mulai kemarin jamnya pada kosong. Ya, berarti kan dia cuma 25 hari. Waktu awal tarawih kami kesibukan nyari alas, tempat, pinjam tetangga segala macam. Kita gelar tuh sampai jalanan. Pas hari kedua, masalah. Yang di jalanan nggak ada yang nempatin, masuk ke masjid semua. Sampai pada malam kemarin yang di atas cuma anak bocah doang. Berarti kan dia 1 bulan bukan 30 hari. Oleh karena itu, ya, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu. Barang siapa yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh, tarawih tuntas 1 bulan penuh, motivasinya iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu. Maka orang tersebut keluar dari bulan suci Ramadan laksana bayi yang baru keluar dari perut. Artinya apa? Suci, bersih. Oleh karenanya dia menyandang tuh waktu setelah kita Allahu Akbar kita ucapkan selamat tidur, artinya suci. Yang kedua, kita tingkatkan tilawatil Quran kita. Membaca Al-Quran. Alhamdulillah mungkin yang masih itu sudah ada yang hatam kali ya. Mungkin ibu terutama ibu bolak-balik baca Qurannya. Alhamdulillah. Ya, karena bulan Ramadannya bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Salah satu di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah banyak membaca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu akan Al-Qur'an, fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an kasai. Siapa yang baca Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada kiamat menjadi syafaat atau menolong bagi yang membaca. Kita rajin di dunia baca Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran akan mencari-cari kita. Untuk apa? Memberikan pertolongan. Enak gak? Nah, sulit pertama kita alhamdulillah. Makanya kita baca Al-Quran yang mungkin, yang mohon maaf mungkin belum sempat baca Al-Quran, masih banyak 3 minggu kurang lebih 3 minggu ke belakang ya Pak Haji. Dimulai malam hari ini, walaupun 1 hari, paling tidak kita baca 1 lembar. Kalau orang tua saya dulu paling enggak 1 ain katanya. 1 rukuk, 1 ain. Iya, 1 ain kalau kata orang tua dulu. Kita niat. Insya Allah kalau kita niat 1 pintu niat kita untuk berbuat kebaikan, 7 pintu kebaikan akan Allah bukakan untuk kita. Insya Allah, ya yakin. Baca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW menyatakan bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu, kangen, ingin dimasuki oleh 4 golongan. Di antaranya adalah tilawatil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, karena kita dirindukan oleh surga. Biasanya kita manusia yang rindu akan masuk surga, tapi ini Masya Allah luar biasa. Surga yang rindu ingin dimasuki oleh orang tersebut. Maukah kita? Tilawatil Quran. Yang ketiga, yang ketiga. Ya tadi udah, yang kedua tilawatil Quran. Iya, yang pertama tingkatkan tarawih, yang kedua tingkatkan tilawatil Quran, yang ketiga tingkatkan infak dan sedekah. Mungkin tahun kemarin ya kita hanya yang wajib-wajib saja. Ya pada tahun ini agar ada perubahan pada diri kita, di samping yang wajib, yang sunnah infak sedekah kita keluarkan. Karena infak sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang harta yang kita miliki. Bal yazdad bal ada kata bagi Nabi 3 kali Bang mengulang, akan bertambah dan bertambah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Percaya enggak? Percaya enggak? Saya sudah sangat membuktikan. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan ditambahkan oleh Allah, lebih lagi di dalam bulan suci Ramadan.
Ramadan. Oleh karena kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Yang selanjutnya, ibadah puasa kita ini pun akan menjadi sempurna jika kita keluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Inna shauma ramadhana mu'allaqun bainas samai wal ard. Sesungguhnya puasa Ramadan bergantung antara langit dan bumi illa bi zakatil fitri, kecuali jika kita sudah mengeluarkan zakat fitrahnya, baru tuh Allah terima. Oleh karenanya saya menghimbau juga di mana masjid musola, saya selalu menghimbau di majlis taklim, khususnya bagi saudara-saudaraku yang mungkin ingin merayakan hari raya di kampung halamannya, sedianya sebelum pulang kampung kita selesaikan dulu zakat fitrahnya di mana tempat tinggal kita. Karena khawatir dalam beberapa tahun yang kemarin di Masjid Adaw ada yang menghadap kepada saya sambil silaturahmi Lebaran. Mohon maaf Pak Ustaz, lah kok baru sekarang kenapa dikeluarin? Karena saya pulang pada saat itu menjelang hari raya, macet, pulang sampai rumah sudah lepas hari raya, nggak sah puasanya, sayang. Iya zakatnya, mati tinggal. Sayang, oleh karena kami menghimbau khususnya pada jamaah musola seluruh amal yang mungkin ingin merayakan hari raya di kampung halaman, sebelum berangkat setidaknya diserahkan dulu zakat fitrahnya. Dan juga di bulan Ramadan ini ada satu malam yang apabila kita beribadah pada malam tersebut nilainya lebih baik daripada 1000 khairum min alfisar. Malam apa itu? Malam apa? Lailatul Qadar. Adanya di mana tuh malam Lailatul Qadar? Nah, adanya di bulan suci Ramadan. Ulama ada yang memprediksi ada di malam-malam ganjil. Tapi yang jelas Lailatul Qadar adanya di malam Ramadan. Bisa jadi di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi yang sudah diprediksi para alim ulama itu pada malam-malam terakhir. Tapi kalau kita cerdas, 1 bulan kita merasakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan mendapati malam Lailatul khairum min alfisar. Lebih baik kita beribadah pada malam tersebut daripada beribadah 1000 bulan. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan badan, diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga akhir dengan sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustaz yang begitu jelas menyampaikannya supaya kita dapat melaksanakannya.